Hari ini kita akan bicara tentang God's protection atau perlindungan Tuhan atas setiap kita. Mazmur pasal yang ke-23 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-6. Saya akan bacakan bagi setiap kita. Mazmur pasal yang ke-23 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-6. Kalau sudah ada di layar, oke, kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Mazmur Daud. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Terakhir, kebajikan dan kemurahan belaka akan mengutuk aku seumur hidupku, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Puji Tuhan. Nah, hari ini kita akan melihat bersama-sama ayat yang keempat. Kita berbicara tentang perlindungan Tuhan atau God's protection. Nah, sebelum kita masuk ke situ, saya ingin mengulang beberapa hal yang sudah kita belajari bersama-sama di minggu-minggu yang sebelumnya. Ini adalah bagian yang ketiga dari Mazmur pasal yang ke-23 ya, yang menjadi tema kita di bulan ini. Minggu pertama kita belajar tentang perspektif. Bagaimana kita melihat kehidupan kita, itu akan sangat menentukan respon kita terhadap kehidupan ini. Ketika Raja Daud menulis Mazmur pasal yang ke-23, dia belum menjadi raja. Dia masih menjadi seorang gembala di padang belantara, dan gembalanya nggak banyak dibanding dengan gembala-gembala yang lain di Israel. Daud hanya mengembalakan 2-3 ekor kambing domba. Bukan sesuatu yang banyak, bukan sesuatu yang luar biasa. Namun Raja Daud melihat dirinya sebagai domba yang digembalakan oleh Tuhan. Dia tidak memikirkan pandangan orang terhadap dirinya. Dia tidak melihat keadaannya. Dia tidak mengukur penyertaan Tuhan atau berkat Tuhan melalui berdasarkan apa yang sedang dia hadapi atau keadaannya saat itu. Tapi dia melihat dirinya sebagai seekor domba yang digembalakan oleh Tuhan. Tuhan yang menuntun dia ke mata air yang tenang. Tuhan yang membawa dia ke padang rumput yang hijau. Tuhan yang menyertai dia di dalam segala perjalanannya. Perspektifnya Daud membuat dia mampu menghadapi setiap situasi yang ada di dalam kehidupannya. Kita masih ingat ketika Saul bertanya kepada Daud, apakah engkau mampu mengalahkan Goliat? Lalu Raja Daud menjawab, aku biasa berperang, aku biasa berkelahi melawan binatang-binatang buas. Dan setiap kali kawanan dombanya akan diganggu oleh binatang buas, maka dia akan merobek mulut dari setiap binatang buas yang datang ingin mengganggu kawanan domba yang dia gembalakan. Daud merenungkan betapa kalau dia sebagai manusia saja sangat memperhatikan kawanan domba yang dia gembalakan, walaupun tidak banyak, apalagi Tuhan yang menjadi gembala yang agung bagi dirinya dan bagi setiap kita. Jadi perspektif kita terhadap kehidupan ini, apa yang terjadi dalam hidup kita hari ini, sangat menentukan, sangat penting. Milikilah perspektif yang benar seperti yang Tuhan mau untuk setiap kita. Mari lihat diri kita sebagai domba-domba yang digembalakan oleh Tuhan. Amin. Kemudian di minggu yang lalu kita belajar bersama-sama bahwa Tuhan itu cukup bagi kita. Dia yang membawa kita ke mata air yang tenang. Dia yang menuntun kehidupan kita. Kita belajar minggu lalu bahwa Tuhan itu adalah gembala yang baik, yang paling tahu bagaimana cara menyediakan makanan yang terbaik bagi kita. Minggu lalu kita belajar bagaimana sang gembala membawa setiap domba ke padang rumput yang hijau, sehingga semua domba dapat makan dengan baik. Tuhan menyediakan, bahkan Tuhan yang paling tahu bagaimana cara menyediakan yang terbaik bagi setiap kita. Nah, hari ini kita akan melihat bersama-sama di minggu yang ketiga ini, kita akan melihat Mazmur pasal yang ke-23 ayat yang keempat. Dikatakan di sana seperti ini. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur
aku. Ayat ini memiliki makna yang sangat dalam sebenarnya bagi setiap kita orang percaya. Kalau kita memperhatikan bersama-sama, mulai dari ayat yang keempat ini, kata ganti terhadap Tuhan itu berubah. Di ayat-ayat sebelumnya ya dikatakan Tuhan adalah gembalaku, Ia membaringkan aku. Jadi Daud berbicara tentang orang ketiga, Ia membaringkan aku. Tetapi di ayat yang mulai dari ayat yang keempat menjadi orang kedua ya, atau Daud sedang berbicara kepada Tuhan sendiri. Dia declare kepada dirinya sendiri, sekalipun aku berjalan melalui lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Mulai dari ayat ini Daud masuk ke dalam satu dimensi yang lebih intim dengan Tuhan, berbicara tentang hubungan yang lebih intim lagi dengan Tuhan dari ayat-ayat yang sebelumnya. Nah, dalam bahasa Inggris saya lebih suka karena kata lembah kekelaman sepertinya lebih cocok kalau dari bahasa Inggrisnya ya. Dikatakan begini, even though I walk through the valley of the shadow of death. Lembah bayang-bayang maut. Lembah yang sangat mengerikan, lembah yang semua orang sepertinya tidak mau untuk melewati jalan itu. Nah, kita akan melihat 3 hal di sini, apa yang bisa kita pelajari, bisa kita renungkan dari ayat yang keempat ini. Keluargaku HCC Family, saya mau supaya kita semua di tempat ini, termasuk saya, ya, kita semua memahami dan kita memiliki perspektif yang benar tentang siapa kita di hadapan Tuhan. Dan kita mengerti bahwa Tuhan itu adalah gembala yang baik, Dia Tuhan yang cukup bagi kita, dan Dia Tuhan yang memberikan perlindungannya sempurna bagi setiap kita. Dia Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kita. Dan kalau kita membaca Mazmur 23 ini sepertinya penuh dengan janji, penuh dengan pengharapan. Tapi jangan biarkan setiap perkataan dari Mazmur 23 ini hanya lewat menjadi perkataan motivasi buat kita. Jangan biarkan setiap firman Tuhan ini hanya menjadi kata-kata yang indah yang kita dengarkan, yang hanya menggugah perasaan kita tapi tidak mengubah kehidupan kita. Kalau hari ini mungkin kita datang ke tempat ini, seberapapun kita yang hadir di sini dan mengikuti secara online, mungkin kita punya satu pergumulan yang kita rasa kayaknya keadaan kita hari ini sangat sulit untuk berubah. Mungkin waktu kita belajar tentang ini dan sepertinya ada yang relate dengan kehidupan kita bahwa kayaknya sulit banget ya. Kita ini mungkin sulit untuk bisa melihat padang yang berumput hijau. Kita sulit untuk bisa menikmati mata air yang tenang. Atau bahkan kita sulit untuk membayangkan ketika kita membaca, sekalipun aku berjalan dalam lembah bayang-bayang maut, aku tidak takut bahaya. Pada kenyataannya mungkin kita menjadi orang yang sangat dikuasai oleh ketakutan. Ketakutan kita di masa lalu, ketakutan akan kegagalan kita di masa lalu, dan ketakutan kita akan hari esok akan seperti apa, saudara. Tapi biarlah firman Tuhan hari ini dan di minggu-minggu sebelumnya yang kita pelajari bersama-sama dari Mazmur yang sangat indah ini, Mazmur 23 ini, bukan hanya menjadi satu perenungan biasa buat kita, tapi kita sungguh-sungguh mempelajarinya dan kita mendapat sesuatu dari apa yang kita pelajari. Nah, hari ini kita akan melihat yang pertama bahwa Tuhan ingin berkata kepada kita, jangan takut. Sama-sama katakan dengan saya, jangan takut. Jangan takut. Terus kalau kita melihat Mazmur 23 ayat yang keempat bagian A dikatakan begini, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman. Saudara perhatikan bahwa sekalipun aku berjalan, sekalipun, kata sekalipun di situ bukan menunjukkan bahwa lembah itu adalah tujuan akhir kita, atau lembah itu adalah sesuatu yang menjadi tempat tinggal kita. Kita tidak akan tinggal di lembah. Lembah itu, lembah bayang-bayang maut hanya menjadi bagian dari perjalanan kehidupan kita. Nah, saya ingin mengulangi kata-kata kalimat yang sering saya ucapkan, bahwa di dalam dunia ini kita tidak mungkin tidak menghadapi lembah kekelaman. Di dalam dunia yang sudah jatuh dalam dosa ini, kita tidak mungkin tidak menghadapi situasi yang buruk dalam kehidupan kita. Kita udah jaga di hidup baik-baik, ada aja yang terjadi dalam hidup kita. Kita tidak mungkin terhindar dari yang namanya lembah kekelaman. Tapi saya mau kasih tahu kita bahwa lembah kekelaman itu bukanlah akhir dari kehidupan kita. Lembah kekelaman, kesulitan hidup, penderitaan itu hanyalah bagian dari kehidupan kita. Nah, kita juga harus mengerti begini, bahwa tidak ada lembah yang tidak memiliki ujung. Tidak ada lembah yang tidak memiliki akhir dalam kehidupan kita. Setiap pergumulan, setiap persoalan pasti memiliki jalan keluarnya. Pasti ada ujung dari sebuah lembah, dan kita bisa melihat matahari yang sangat terang. Kita bisa melihat keindahan di luar daripada lembah itu. Kita bisa menikmati
bahwa Tuhan itu baik bagi setiap kita. Jadi waktu Daud menulis, sekalipun aku berjalan melewati lembah kekelaman, dia ingin kasih tahu kita gini, bahwa saya itu hanya berjalan kok melewati lembah, bukan tinggal di dalam lembah. Kita tidak selama-lamanya, tidak ada lembah yang berlangsung selama-lamanya. Setiap lembah pasti memiliki ujung, dan kita pasti akan melewatinya bersama dengan Tuhan. Amin. Nah, kita melihat di sini bahwa kita sekalipun mungkin hari ini kita hidup dalam ketaatan, ya, kita rajin datang beribadah, kita rajin melakukan firman Tuhan, kita melayani Tuhan, setiap kita itu pasti akan berhadapan dengan lembah atau ya keadaan-keadaan yang tidak kita expect dalam hidup kita, tidak pernah kita bayangkan terjadi. Saudara bayangkan kalau kita melihat ya di dalam Injil, dalam perjanjian baru, Yesus beberapa kali memberikan perintah kepada murid-muridnya untuk naik ke atas perahu dan menyeberangi danau. Saya beberapa kali mendengar ini di ibadah bahasa Inggris ya di Victory Church. Mungkin kalau kita jadi muridnya Yesus ya, waktu Yesus bilang kalian naik ke perahu dan menyeberang lautan, mungkin kita nggak mau. Kenapa? Karena trauma gitu ya. Tiap kali kita naik perahu pasti ada sesuatu yang terjadi gitu ya. Masih ingat setiap kali murid-murid naik menyeberangi danau, pasti ada aja yang terjadi ya. Baik itu ada Yesus di dalam perahu maupun Yesus tidak ada di dalam perahu, pasti mereka akan berhadapan dengan badai. Coba kita renungkan di sini. Murid-murid itu taat gak? Taat. Murid-murid taat melakukan perintah Tuhan. Tuhan suruh jalan duluan, mereka jalan duluan. Tapi ketaatan mereka tidak membuat mereka terlepas dari sesuatu yang mungkin akan mereka hadapi di tengah jalan. Alkitab itu tidak pernah memberikan jaminan bagi kita bahwa kita tidak akan pernah menghadapi situasi-situasi yang sulit dalam hidup kita. Alkitab tidak pernah memberikan jaminan buat kita bahwa waktu kita taat, kita pasti tidak akan menghadapi persoalan yang sulit atau tidak akan menghadapi situasi yang berat dalam hidup kita. Alkitab nggak pernah janjikan itu. Rasul Paulus yang menulis sebagian besar kitab dalam perjanjian baru, dia berdoa kepada Tuhan, Tuhan tolong angkat duri dalam daging. Ada yang bilang itu penyakit, ada yang bilang itu kelemahan. Dia berdoa kepada Tuhan. Kurang sakti apa doanya Rasul Paulus? Dia ini melayani dari satu kota ke kota yang lain, membuka gereja dari satu tempat ke tempat yang lain, mengirim surat dari penjara, lagi disiksa pun dia masih kepikiran untuk nulis surat. Tangannya udah gak bisa nulis, dia bawa asistennya untuk suruh tulis surat untuk setiap jemaat. Kurang taat apa? Kurang rohani apa? Tapi dia berdoa dan Tuhan bilang, cukuplah kasih karuniaku bagimu. Artinya penyakitnya gak sembuh, duri dalam dagingnya tidak sembuh. Dan itu tetap terjadi buat dia. Nah, saya mau kita menyadari satu hal di sini, bahwa begini, Alkitab itu sangat jujur terbuka buat kita, bahwa Alkitab tidak pernah menjamin bahwa kita dalam ketaatan kita, dalam semua hal rohani yang kita buat, kita rajin ke gereja, rajin memberi persepuluhan, kita rajin memberi persembahan, rajin melayani Tuhan, tidak membuat kita otomatis terlepas atau menjamin kita tidak akan mengalami lembah. Alkitab gak pernah janji itu. Tapi Alkitab janji buat kita ini, sekalipun kita berjalan di dalam lembah kekelaman, kita tidak pernah sendirian. Amin. Kita tidak pernah sendirian di dalam setiap lembah yang kita lewati. Jadi jangan sampai kita kecewa ketika kita mengiring Tuhan. Kita udah rajin, kita udah setia, tapi kita masih menghadapi pergumulan. It's okay. Itu sesuatu yang biasa. Itu sesuatu yang memang pasti terjadi karena kita tinggal di dalam dunia yang sudah jatuh dalam dosa. Yang perlu kita lihat adalah begini. Mari lihat diri kita bahwa sekalipun kita melewati lembah, kita tidak perlu takut bahaya karena Tuhan menyertai kita. Saudara, kalau dari konteks ayat ini, waktu Raja Daud menulis, sekalipun aku harus melewati lembah kekelaman, lembah bayang-bayang maut. Saudara, di masa itu, saya tadi nggak sempat siapkan gambarnya, saudara ya. Keadaan di masa Raja Daud itu, dari satu tempat ke tempat yang lain, tidak ada jalan lain, tidak ada opsi yang lain. Dari satu kota ke kota yang lain, mereka pasti harus melewati lembah. Nah, saudara bayangkan ini terjadi ya
2000 tahun yang lalu ditambah 800 tahun. Jadi kurang lebih ya hampir 3000 tahun yang lalu ya. 2800-an tahun yang lalu, keadaan itu masih sangat jauh berbeda dengan saat ini. Sudah tidak ada tempat yang original persis sama seperti tempat kondisi seperti Raja Daud menulis ini. Tapi bisa saya gambarkan seperti ini, keadaan pada masa itu, setiap kali gembala ini keluar untuk membawa domba-dombanya, dia harus melewati lembah yang kalau mereka berjalan di siang hari, sangat mungkin mereka akan diterkam oleh binatang-binatang buas. Ya, sangat mungkin ada orang-orang jahat yang ingin datang menyerang mereka, penuh dengan bebatuan, kering. Dan kalau hujan turun, ya, hujan turun sangat deras. Lembah ini kan ada di pertengahan antara pegunungan dan tanah yang datar di bawah. Jadi ketika air dari atas turun, di lembah ini paling berbahaya karena kalau banjir bandang terjadi, air mengalir terlalu deras, maka semua yang ada di lembah itu pasti hanyut turun ke bawah. Nah, saudara bayangkan waktu Raja Daud menulis ini, dia ingin menyampaikan buat kita begini, sekalipun kita ada di tempat yang sungguh-sungguh sangat berbahaya bagi kita, tempat-tempat yang sangat menakutkan bagi kita, kita tidak perlu takut bahaya. Jangan sampai ketakutan menguasai kita sehingga kita tidak bisa melihat bahwa Tuhan itu beserta dengan kita. Jangan sampai kita di tengah-tengah lembah yang sedang kita hadapi hari ini tidak bisa melihat bahwa Tuhan itu beserta dengan kita. Tuhan itu ada bersama-sama dengan setiap kita. Saya membaca beberapa catatan dan buku ya. Kalau kita melihat Mazmur pasal yang ke-23 itu, ayat yang ketiga dan ayat yang keempat. Ada satu bagian di sana, Mazmur pasal yang ke-23 ayat 3 dan ayat yang keempat ya. Dikatakan begini ya. Saya kutip Mazmur 23 bagian B dan Mazmur 23 ayat 4 bagian A. Ia menuntun aku di jalan yang benar. Ini ayat 3 ya. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Itu akhir dari ayat 3. Ayat 4 dimulai dengan sekalipun aku berjalan dalam lembah kekalaman, aku tidak takut bahaya. Coba saudara perhatikan dan renungkan sebentar begini. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Siapa yang menuntun? Tuhan yang menuntun. Ia menuntun aku di jalan yang benar, sekalipun aku harus melewati lembah kekelaman. Saudara, di sini kita bisa melihat, kita bisa mengerti bahwa Tuhan itu seringkali sebagai gembala yang baik bagi kita. Ketika dia mau membawa kita dari satu titik ke titik yang lain, tidak ada jalan lain, mungkin dia harus membawa kita melewati lembah. Dan ketika kita dibawa melewati lembah, mungkin kita merasa takut banget ya. Kok kayaknya nggak enak banget ya. Tapi tidak ada jalan lain untuk kita bisa pergi ke tempat yang berikutnya, sesuai dengan konteks dari penulisan ayat ini. Nah, ada satu kejadian saudara yang mungkin bisa menolong kita untuk memahami hal ini. Apa yang paling menakutkan buat manusia? Kematian ya. Kematian adalah hal yang paling menakutkan untuk manusia. Banyak orang berani kalau berantem, tapi belum tentu berani kalau mati gitu ya. Ada banyak orang yang kayaknya galak luar biasa, tapi giliran berbicara tentang kematian, wah janganlah gitu ya. Takut. Kematian adalah hal yang paling ditakutkan oleh manusia. Kamu saudara lihat di dalam satu kali ada seorang hamba Tuhan ya pada tahun 1944 ya, kurang lebih begitu ya. Namanya adalah Donald Burnhouse. Hamba Tuhan ini istrinya meninggal pada tahun 1944 karena kena sakit kanker ya. Nah, sakit kanker itu sekarang aja masih sulit, apalagi tahun itu ya, 1944. Nah, waktu istrinya meninggal, dia seorang hamba Tuhan dan anak-anaknya mulai dia bingung bagaimana cara untuk menjelaskan kepada anak-anaknya tentang peristiwa kematian dari istrinya. Mereka pasti terpukul karena mereka sangat aktif melayani, mereka melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh, mereka banyak memberikan diri mereka, hidup mereka untuk pelayanan gitu ya. Tapi kok istrinya mati karena satu penyakit yang sangat menakutkan, yaitu sakit kanker. Satu kali ketika mereka pulang dari acara pemakaman dari istrinya, di dalam mobil dia berpikir gimana caranya untuk menjelaskan kepada anak-anaknya apa yang terjadi peristiwa ini kepada anak-anaknya.
Bagaimana membuat anak-anaknya merasa tenang dan tidak diliputi oleh rasa takut ya akan penyakit ini dan akan kematian. Nah, ketika mereka sedang berjalan di dalam mobil, lalu ada truk yang cukup besar lewat di samping mereka, ya, truk lori yang sangat panjang gitu ya. Waktu truk itu lewat, bayangan dari truk itu menutupi mobil mereka sehingga panas yang sinar matahari yang harusnya langsung kena mereka itu tidak kena mereka. Mereka bisa merasakan keteduhan karena di sampingnya ada truk gitu ya. Ketika hal itu terjadi, dia mendapatkan satu hikmat dari Tuhan dan dia bertanya kepada anak-anaknya, kalau bisa memilih, kalian pilih mana? Ditabrak oleh truk ini atau ditabrak hanya oleh bayangannya saja? Karena posisi saat itu mereka ditabrak tapi bukan oleh truknya. Mereka ditabrak oleh bayangan truknya. Anak-anak itu, tentu kami lebih memilih kami ditabrak oleh bayangannya saja. Kalau ditabrak oleh truknya beneran, kita nggak jadi ngobrol nih, ya kan? Celaka kita gitu. Kemudian Pastor Donald berkata kepada anak-anaknya, 2000 tahun yang lalu Yesus Kristus ditabrak oleh kematian supaya hari ini kita tidak ditabrak lagi oleh kematian. Kita hanya ditabrak oleh bayangannya saja. Kematian yang dialami oleh ibu kalian itu hanyalah bayangan dari kematian yang sesungguhnya. Dan Yesus berkata, aku telah mengalahkan maut. Maut yang paling menakutkan buat manusia, keadaan yang paling tidak disukai oleh manusia, sudah dikalahkan oleh Tuhan di kayu salib. Sehingga hari ini, waktu kita mengalami kesulitan, penderitaan, semua yang berat yang kita alami hari ini, percayalah bahwa semua ini hanyalah bayangan dari sesuatu yang sudah dikalahkan oleh Yesus 2000 tahun lalu di kayu salib. Dan hari ini kita bisa menghadapi semua lembah yang kita hadapi hari ini. Kita bisa berdiri teguh dan berkata, aku aman di dalam Tuhan. Ketakutan tidak bisa menguasai hati kita karena kita tahu bahwa Tuhan itu setia menyertai kita. Ketakutan tidak menjadi sesuatu yang membuat kita kabur akan penyertaan Tuhan dalam hidup kita. So yang pertama dari ayat yang keempat ini, Jangan sampai kita terjebak dalam ketakutan. Mari kita terus berjalan bersama dengan Tuhan di tengah-tengah lembah yang sedang kita hadapi hari ini. Boleh sekali lagi katakan sama-sama dengan saya, jangan takut. Jangan takut. Apapun yang sedang kita hadapi hari ini, jangan biarkan ketakutan menguasai setiap kita. Nah, yang kedua, kita melihat dari ayat ini bahwa Tuhan selalu menyertai kita. Mazmur 23 ayat yang keempat. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Saudara perhatikan ini. Waktu domba-domba dibawa ke lembah tadi, ya. Dari satu tempat ke tempat yang lain, tidak ada jalan lain untuk pergi ke sana selain harus melewati lembah. Nah, saya kemarin di ibadah doa puasa kasih contoh tentang ini. Seorang atlet, waktu dia mau bertanding, tidak ada cara lain untuk bisa mempersiapkan diri dengan baik selain daripada latihan. Betul ya? Latihan dengan sungguh-sungguh, latihan dengan baik gitu ya. Dan kadangkala latihan yang berat ya. Kenapa? Karena harus menghadapi nanti di pertandingan, kita nggak pernah tahu apa yang akan menghadapi kita. Saya nonton di YouTube ya, ada satu influencer tentang angkat beban gitu ya. Kalau dilihat mukanya kayak cabi gitu, maksudnya orang nggak akan membayangkan kalau dia sekuat itu gitu ya. Badannya nggak gede-gede banget, tapi powernya luar biasa. Ternyata dia latihan itu pakai shock breakernya motor kayaknya itu ya, dipasang di meja dengan karet ditaruh di tangannya. Lalu tiap hari dia latihan untuk tarik sehingga dia sangat kuat gitu ya. Bisa ngangkat alat mop itu beratnya yang 35 kilo gitu ya. Jadi waktu dikasih ke orang kan nggak expect ada alat pel seberat itu. Pas dikasih pegang, wah langsung jatuh. Tapi buat dia angkat itu kayak angkat beban biasa aja. Waktu kita lihat gitu ya, kok bisa ya kayak gitu. Enak ya, bisa ngangkat apa aja berasa ringan gitu ya. Tapi proses perjalanan untuk sampai ke posisi seperti itu nggak mudah. Dia harus melewati exercise yang luar biasa, angkat beban, dan mungkin nggak enak. Kemungkinan untuk cedera sangat-sangat mungkin. Kalau kita nonton pertandingan sepak bola, ada banyak pemain yang cedera bukan waktu bertanding,
Tapi dia cedera waktu lagi training, lagi latihan, lagi pemanasan. Cedera. Waktu kita melewati lembah itu nggak enak. Dan mungkin kalau disuruh pilih, kita lebih pilih bisa nggak naik helikopter aja langsung sampai ke tujuan. Tapi Tuhan tidak mau kita menjadi anak-anak yang gampangan. Tidak ada jalan yang lain. Kalau kita lihat konteks dari penulisan ayat ini, sekalipun aku harus melewati lembah, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Tuhan selalu menyertai kita. Kalau kita lihat di sini, kira-kira domba itu perlu punya keberanian nggak untuk melewati lembah? Domba perlu nggak keberanian untuk menghadapi musuh atau lawan atau bahaya yang akan menyerang mereka? Sekalipun domba itu punya keberanian, saya rasa domba cukup tahu diri untuk bisa melihat dirinya sebagai domba yang sangat lemah, gampang tersesat, ya, dan tidak punya kemampuan apa-apa untuk menghadapi semua yang datang menghampiri dirinya. Jadi kalau ada satu keberanian yang perlu dimiliki oleh domba yang digembalakan oleh seorang gembala, hanya satu yang perlu dimiliki oleh domba: keberanian untuk mempercayai sang gembala. Tidak ada keberanian lain yang perlu dimiliki, yang harus dimiliki oleh seekor domba selain daripada berani mempercayakan dirinya kepada sang gembala. Hari ini tidak ada keberanian yang lebih baik bagi kita untuk kita miliki dalam menghadapi setiap lembah dalam hidup kita selain daripada ini: berani mempercayakan diri kita kepada sang gembala kita, gembala yang agung, yaitu Tuhan Yesus. Amin. Tidak ada keberanian yang lain yang lebih penting bagi kita selain ini. Kita berani mempercayakan diri kita, mempercayakan pekerjaan kita, mempercayakan masa depan kita, mempercayakan orang tua, anak-anak, suami dan istri kita kepada Tuhan yang adalah gembala yang baik bagi kita. Karena kita nggak pernah tahu apa yang akan terjadi di lembah kita. Kita juga nggak pernah tahu apa yang akan terjadi di lembah yang akan dilewati orang-orang yang kita kasihi. Tapi yang kita tahu satu hal, Tuhan gembala yang baik bagi kita. Tuhan selalu menyertai kita dan kita perlu untuk memiliki keberanian untuk percaya kepada sang gembala. Saya akhir-akhir ini sangat diberkati dengan perenungan bahwa Tuhan itu berdaulat atas segala sesuatu. Ada banyak hal yang kita nggak bisa pegang dengan kedua tangan kita. Ada banyak hal yang sangat-sangat sulit untuk kita kendalikan. Dan seringkali kita menghabiskan waktu banyak sekali untuk apa? Untuk mencoba mengendalikan apa yang tidak mungkin kita kendalikan. Kita berusaha sekuat tenaga dan kita lupa bahwa Tuhanlah yang mampu melakukan segalanya bagi kita. Bukan berarti kita tidak berusaha, tapi kita lupa untuk menyerahkan hasilnya kepada Tuhan. Kita mau kita mau mengkontrol hasil, kita mau untuk meng-create hasil yang baik dan berusaha untuk kita menguasai hasilnya. Kita mau menciptakan hasilnya dari pekerjaan kita, sehingga kita pusing ketika hasilnya kok nggak seperti yang kita mau. Dan akhirnya kita terjebak di dalam ketakutan. Oh, jangan-jangan aku gagal lagi nih. Jangan-jangan aku gak bisa nih. Jangan-jangan aku gak mampu. Biar saya kasih tahu kita hari ini bahwa satu-satunya keberanian yang perlu untuk kita miliki, paling penting dari yang lain adalah berani mempercayakan hasil kepada Tuhan. Percayakan hasil dari setiap usaha kita kepada Tuhan. Percayakan hasil dari setiap doa kita kepada Tuhan. Percayakan hasil dari setiap pelayanan kita kepada Tuhan. Percayakan hasil dari setiap hal yang kita tabur kepada Tuhan. Kita menabur air mata, kita menabur apa yang kita tabur. Kita tabur waktu kita tabur uang kita, tenaga kita, finansial kita tabur pekerjaan kita. Dan biarkan Tuhan yang memberikan hasilnya bagi kita. Jangan pikirkan hasilnya, karena Tuhan yang tahu. Kolose 3:23-24 bilang begini, dari Tuhanlah kita akan menerima upah, karena kita bekerja bukan untuk manusia, kita bekerja untuk Tuhan. Kalau dari konteks yang kita pelajari hari ini, Tuhan itu selalu menyertai kita. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Beranilah untuk mempercayakan hidupmu kepada Tuhan.
Beranilah untuk mempercayakan masa depan kita kepada Tuhan. Beranilah untuk mempercayakan seluruh kehidupan kita, keluarga kita, pekerjaan kita, anak-anak kita, orang tua kita kepada Tuhan. Percayakanlah kepada Tuhan. Karena Tuhan yang paling tahu apa yang akan terjadi di hari esok. Dengan berkata seperti ini bukan berarti kita gak perlu berusaha, gak perlu bikin apa-apa. Bukan. Lakukan apa yang menjadi bagian kita dan biarkan Tuhan memberikan hasilnya buat kita. Yang pertama kita belajar hari ini, jangan takut. Yang kedua, kita melihat bahwa Tuhan selalu menyertai kita. Yang ketiga, yang terakhir, kita melihat bahwa Tuhan adalah penopang kehidupan kita yang sejati. Mazmur 23 ayat yang keempat bagian yang terakhir bilang gini, gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Dua hal, gada dan tongkat. Gada dan tongkat menjadi penghiburan bagi kita. Lucu mungkin ya kalau kita pikirkan ini. Gada itu alat untuk berperang loh. Tongkat kok bisa jadi penghiburan buat kita generasi, buat saya generasi 80-an akhir. Tongkat itu bukan penghiburan ya. Tongkat itu rasa sakit ya, karena pasti akan kena gitu kan. Ya, dulu zaman saya sih bukan tongkat, lidi biasanya ya. Itu perihnya beda gitu ya. Tipis tapi sakit gitu. Sakit banget gitu, perih. Gada dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Gada itu berbicara tentang perlindungan Tuhan, protectionnya Tuhan atas setiap kita. Nah, perlindungan itu bukan hanya Tuhan menjadi payung bagi kita, menjadi perisai bagi kita. Bukan hanya itu. Perlindungan Tuhan bagi kita juga berbicara tentang pembelaannya bagi kita. Tuhan membela kita menghadapi setiap intimidasi, musuh-musuh yang datang di pikiran kita, menyerang kita. Ada proteksi dari Tuhan melalui pembelaan Tuhan. Makanya gini, setiap kali kita berperang melawan pikiran kita, di dalam hati kita pasti Tuhan berbicara. Roh Kudus berbicara mengingatkan kita, hei, di pikiran bilang kamu gak mampu, kamu jelek, kamu itu gagal, kamu itu gak berguna. Tapi dalam hati kita, Roh Kudus berbicara gini, engkau berharga di mataku, engkau milikku, engkau milik kepunyaanku, aku mati bagi engkau, engkau sangat mulia, aku mengasihi engkau. Di pikiran kita bilang, gak ada orang yang suka sama kamu, kamu itu orang-orang yang gagal. Memang Tuhan ciptakan kamu supaya kamu gagal. Kamu itu memang bahan hinaan di mana-mana gitu ya. Dalam hati kita Roh Kudus berbicara gini, enggak, Tuhan mengasihi engkau, kau berharga di matanya. Roh Kudus memberikan kita kekuatan, membela kita. Itu bentuk perlindungan Tuhan bagi kita. Saudara bayangkan ada kalau Tuhan tidak berbicara di dalam hati kita, Roh Kudus tidak berkarya di dalam hati kita akan sangat mudah kalah di dalam peperangan seperti itu. Tapi kita bersyukur karena gembala yang baik. Waktu kita ada di lembah, kan saya berapa kali bilang gini, lembah itu tidak menghancurkan iman, tidak menghancurkan diri kita. Lembah itu hanya akan menunjukkan siapa kita yang sesungguhnya. Waktu kita ada di tempat yang tertekan, kita ada di tempat yang sulit bagi kita untuk bisa melakukan apa yang baik gitu ya. Di situ kita sedang muncul kita yang sesungguhnya. Apakah kita mampu bertahan? Apakah kita mampu tetap percaya? Apakah kita mampu mempercayakan diri kita kepada Sang Gembala? Atau kita mungkin akhirnya dapat mengetahui, oh ternyata aku itu tidak sekuat itu. Ternyata aku gampang jatuh ya di bagian ini. Ternyata aku gampang terpancing ya untuk hal-hal yang seperti ini. Lembah itu memberitahu kita apa yang sebenarnya sedang Tuhan ingin ubah dalam hidup kita. Dan ketika Roh Kudus berbicara dalam hati kita, itu adalah bentuk perlindungan Tuhan bagi kita. Tuhan melindungi kita. Gadanya selalu ada bagi setiap kita. Saudara bayangkan ya, waktu Raja Daud menulis ini, gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Dia membayangkan dia sebagai seekor domba berjalan di lembah, kemudian singa datang mencoba mengintervensi dia. Ayo lu, gua makan lu, gua terkam lu, cabik-cabik lu. Dia domba pasti akan berpikir, waduh, selesai nih, habis nih. Kemudian sang gembala datang dan bilang gini, stop, ada aku akan menghadapi setiap binatang buas yang akan mengganggu engkau. Saudara lihat bagaimana Tuhan digambarkan sebagai
sosok yang sangat-sangat melindungi kita, membela kita menghadapi setiap tuduhan-tuduhan yang datang bagi kita. Nah, tongkat itu berbicara tentang tuntunan yang Tuhan berikan bagi kita. Tuntunan ini seringkali kita hanya lihat sebagai, oh kita dengar firman Tuhan, kita diberitahu kamu harus lakukan A, B, C, D, kamu harus bikin ini, dan ini. Tapi ada hal yang lebih penting dari itu. Karena setiap kita ini, minggu lalu kita belajar, kita ini seperti domba yang tersesat, masing-masing mencari jalannya sendiri. Kita suka cari aman, suka-suka kita. Yang penting enak buat kita, aman buat kita. Ketika kita tersesat, domba, sang gembala datang, bawa tongkat. Nah, tongkat gembala di masa ini, di masa Raja Daud menulis ini, di kepalanya itu ada bengkokannya gini, untuk apa? Untuk tarik domba kalau dia tersesat. Pernahkah kita mengalami ketika kita sedang sesat-sesatnya dan kita sedang keasikan dalam kesesatan kita, kita seperti dipaksa untuk kembali kepada Tuhan. Tuhan seperti tutup jalan di mana-mana supaya kita bisa kembali kepadanya. Bahkan yang paling luar biasa gini, seringkali Tuhan mengizinkan kita mengalami broken heart. Untuk apa? Supaya hati kita bisa dipulihkan hanya oleh tangannya sendiri. Tuhan mengizinkan kita untuk kita bisa ada di situasi yang enak buat kita. Kalau dalam konteks saya generasi 80-an, mungkin kita dihantam pakai cambuk, pakai tongkat itu ya. Tas. Balik. Memang gak enak buat kita. Memang kesannya kayak kasar gitu ya. Tapi ketika kita kembali ke jalan yang benar, ketika kita kembali ke kawanan domba yang lain, luka yang tadi mungkin waktu kita dididik bawa kembali, luka waktu kita dihajar, kita mengalami pendisiplinan Tuhan, luka itu sembuh dan kita jadi lebih kuat dari yang sebelumnya. Cara Tuhan membela kita, cara Tuhan melindungi kita, cara Tuhan mendidik dan mendisiplin kita, itu digambarkan sebagai penghiburan. Coba bilang dulu, penghiburan. Saudara, kalau masih ada situasi dalam hidup kita di mana Tuhan menegur kita, di mana kita ada dalam situasi ketakutan dan Tuhan menolong kita, harusnya kita terhibur. Kenapa? Karena berarti Tuhan masih berurusan dengan kita. Karena berarti kita masih dilihat oleh Tuhan. Tuhan masih mau berurusan dengan kita. Tuhan masih mau melakukan sesuatu dalam hidup kita. Saudara bayangkan kalau saudara sesat-sesatnya dan nothing happen. Saudara pasti pernah lihat orang yang susah banget dikasih tahu. Udah dikasih tahu berkali-kali, ini nggak benar, ini nggak. Tapi kayaknya suka gitu sama yang salah gitu ya. Dan nggak pernah kepikiran untuk kembali sampai akhirnya dia keluar dari dunia ini. Saudara, kalau hari ini mungkin Tuhan izinkan kita mengalami intimidasi yang luar biasa, dan di tengah-tengah intimidasi yang luar biasa itu Tuhan membela kita, Tuhan menolong kita supaya kita menang atas intimidasi kita. Percayalah, kita perlu bersukacita karena itu penghiburan bagi kita. Karena berapa? Karena kenapa? Karena Tuhan masih berurusan dengan kita. Tuhan masih mengerjakan sesuatu dalam hidup kita. Kalau kita hari ini mungkin merasakan bahwa kita ini kayaknya aneh ya, ada hal-hal yang buruk yang kita lakukan, dan tiba-tiba Tuhan sepertinya hajar kita untuk kita kembali kepadanya, bersyukur. Jangan malah marah-marah, Tuhan ini ya, aku udah berusaha, aku udah kayak gini. Yang kita usahain salah, yang kita inginkan itu salah, gak berkenan pada Tuhan. Dan Tuhan bawa kita untuk kembali dengan cara yang mungkin bagi kita gak enak. Tapi bersyukurlah karena Tuhan masih mau mengerjakan sesuatu bagi setiap kita. Ini gak ada di dalam persiapan saya, ini bagian yang terakhir. Saudara, Roma 8 ayat 28-29. Semua orang yang dipilihnya dari semula, ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya Yesus Kristus. Mereka yang dipilihnya dari semula, mereka itu dikuduskannya. Hanya orang-orang yang dipilih oleh Allah, yang Allah bekerja dalam hidupnya, yang Allah mengerjakan sesuatu di dalam hidupnya untuk membuat kehidupannya semakin kudus, semakin berkenan di hadapan Tuhan. Jadi kalau Tuhan masih berurusan dengan kita, harusnya itu menjadi penghiburan bagi setiap kita. Boleh sekali lagi katakan, penghiburan. Penghiburan kita adalah apa? Pembelaan dan tuntunan Tuhan.
Nah, saya berdoa supaya hari ini kita bisa memahami ketiga hal ini. Tuhan adalah gembala yang baik bagi kita. Tuhan adalah gembala yang luar biasa baik bagi kita. Dia menuntun kita ke mata air yang tenang. Dia membaringkan kita di padang yang berumput hijau. Dia menyegarkan jiwa kita. Sekalipun kita harus melewati lembah bayang-bayang maut, kita tidak perlu takut bahaya. Sebab Tuhan menyertai setiap kita. Amin.